this perfect love. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat ini memang mudah dihafal, namun tidak mudah dalam menghidupinya. Karena di saat segala perkara dan masalah yang sedang menerpa di dalam kehidupan kita, dan seakan hal itu menjadi raksasa dalam hidup kita, maka bisa saja kita merasa hidup ini amat sangat sukar untuk kita jalani. Namun hal itu tidak berlaku dengan Rasul Paulus yang menjadi pengikut Tuhan. Paulus banyak memberikan teladan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Hal yang paling menonjol yang ditunjukkan Paulus adalah kepercayaannya yang tidak pernah pudar, yaitu iman. Walau banyak kesakitan yang terjadi dalam hidupnya. Perjalanan hidup Rasul Paulus syarat dengan penderitaan. Rasul Paulus disesah dan dianiaya di luar batas, dan itu dialaminya hampir sepanjang pengenalannya akan Tuhan. Yang sebelumnya bernama Saulus, ia dahulu adalah penganiaya jemaat Tuhan. Lalu ia bertobat dan menjadi pemberita Injil. Namun apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus itu membuatnya mendekam dalam penjara. Akan tetapi hal itu tidak menahannya dan tidak menghalangi Rasul Paulus untuk mengabarkan dan menceritakan tentang keselamatan yang hanya didapat melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Rasul Paulus menunjukkan bahwa ia tidak terhentikan oleh apapun juga, tidak oleh siksa, tidak oleh derita yang sehebat apapun. Karena gairah dan semangat hidup Rasul Paulus muncul dan menyala dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus juga tidak pernah menunjukkan sikap pesimis dengan keluh kesah ataupun rasa kecewa. Meskipun dalam pelayanannya ia ditentang oleh banyak pihak. Namun sebaliknya, Rasul Paulus selalu optimis, dan hal inilah yang memberikannya kekuatan dan kemenangan, sehingga Rasul Paulus sanggup untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada begitu banyak orang, dan berita itu pun sampai kepada kita yang mendengarnya saat ini. Ketika kita melihat apa yang telah dilalui oleh Rasul Paulus, kita akan menjadi lebih kuat. Karena kita melihat bagaimana perjuangan iman seorang Rasul Paulus yang tidak pernah kunjung padam dalam segala perkara. Dan di situ kita juga melihat bagaimana kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup Rasul Paulus sepanjang perjalanannya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Lalu di dalam 2 Korintus 4 ayat 14 juga dikatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami dalam jalan kemenangannya."
dari dua ayat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini memberikan kekuatan bagi kita, di mana Rasul Paulus menunjukkan bahwa seseorang yang mengetahui tujuan Tuhan di dalam dirinya akan menjadi kuat dan tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi segala permasalahan. Karena ia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Jadi saudara-saudaraku, dengan pengenalan ini, maka kita pun akan mampu mengisi setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita semakin memiliki pengalaman dengan Tuhan, dan kita semakin mengenal dan mengerti kehendak Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang kuat dalam menghadapi segala tantangan dan penderitaan, dan tetap memiliki roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Demikianlah juga seharusnya dengan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan belum selesai mengerjakan apa yang Ia kehendaki atas kehidupan kita. Sampai pada akhirnya rencana Tuhan digenapi di dalam diri kita. Jadi saudara-saudaraku, itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita yang melewati berbagai tantangan untuk memperoleh kemenangan. Jadi, mari kita tetap berpegang teguh pada janji-janjinya sampai kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan serta pertolongannya yang tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati.